Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga semua aktivitasnya selalu Allah lancarkan. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Indi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI tentang tata cara bersuci. Tujuan pembelajaran hari ini diantaranya pertama, menyebutkan contoh-contoh perilaku bersih badan dan pakaian. 2. Menyebutkan tata cara bersuci dengan menggunakan benda-benda tertentu. Dan mempraktikkan tata cara bersuci. Tapi jangan lupa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa nih yang sudah siap menyimak pembelajaran hari ini? Silahkan absen di kolom komentar ya. Anak-anak, coba amati gambar berikut. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, seorang muslim harus hidup bersih. Setiap pagi dan sore mandi memakai sabun, tidak lupa menggosok gigi lalu berganti pakaian. Anak bersih suka cuci tangan dan kaki setelah bermain di luar rumah. Suka menata rapi kamarnya, membersihkan rumah dan perabot, menyapu lantai dan halaman, membuang sampah pada tempatnya. Hidup bersih sangat penting karena itu ajaran agama. Allah suka anak yang bersih. Allah tidak suka anak yang kotor. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tata cara bersuci. Anak-anak, najis dan kotoran dibersihkan dengan air bersih. Namun, jika tidak ada air, maka kita bisa menggunakan tisu atau dengan kain kertas atau daun. Bisa juga dengan kayu serta batu yang bersih. Najis yang menempel pada badan dibersihkan dengan air, lalu dilap dengan kain. Contohnya, kaki yang terkena air kencing dibersihkan dengan air lalu dilap. Jika ada najis yang melekat pada pakaian, dibuang dengan tisu. Lalu pakaian dicuci dengan sabun, kemudian dibilas dengan air bersih. Najis yang melekat pada tempat dapat dibuang dengan kayu atau batu. Lalu dibersihkan dengan air atau dipel dengan kain basah yang bersih dan suci. Mempraktikkan tata cara bersuci. Sekarang, praktikanlah bersuci secara benar. Bersuci harus menggunakan air yang suci. Apa saja sih air yang suci? Air jernih dari sumur atau sungai termasuk air suci.
Air jernih dari hujan atau laut juga termasuk air suci. Air suci dapat dijadikan alat bersuci atau seperti berwudu. Air kotor dan berbau termasuk air najis. Air tercemar bangkai atau darah juga termasuk najis. Air najis tidak boleh dijadikan alat bersuci. Kain dan tisu terkena kotoran termasuk benda najis. Benda najis tidak boleh dipakai untuk bersuci. Anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kalian buang air besar, pasti terkena najis atau kotoran. Maka sucikanlah dengan cara menyiramnya dengan air bersih, kemudian gosoklah dengan jari tangan kiri. Cucilah hingga bersih, tuntas. Pakailah sabun agar lebih harum. Menyucikan pakaian. Celana dan kaos kaki sering terkena najis atau kotoran. Buang kotoran atau najisnya, lalu siramlah dengan air sabun, sikatlah dengan sikat pakaian, lalu siram dengan air bersih dan suci. Menyucikan tempat. Lantai sering terkena najis atau kotoran, terutama pada musim hujan. Cara membersihkannya yaitu buang kotoran terlebih dahulu, menggunakan sapu atau papan kayu, lalu bersihkan lantai menggunakan lap atau kain basah. Lap hingga lantai bersih. Pakailah cairan pel agar lebih wangi dan bersih. Menyucikan barang. Piring, gelas, sendok, garpu akan kotor setelah dipakai makan. Maka buanglah sisa makanan terlebih dahulu, lalu gunakan sabun dan spons untuk menggosoknya. Bilaslah hingga bersih, lalu keringkan dengan lap. Anak-anak, apakah kalian sudah bisa membedakan yang mana benda yang suci dan mana benda yang najis? Siapa di sini yang masih ingat contoh-contoh perilaku bersih badan dan pakaian? Ada menata rapi kamar, mencuci tangan dan kaki setelah bermain di luar rumah, membersihkan rumah dan perabot, menyapu lantai dan halaman, membuang sampah pada tempatnya, dan banyak lagi. Kemudian, dalam tata cara bersuci, untuk membersihkan najis dan kotoran, kita bisa membersihkannya dengan air bersih. Tapi, jika tidak ada air, maka kita bisa menggunakan tisu, kain kertas, atau daun, bisa juga dengan kayu serta batu yang bersih. Dan saat kita ingin mempraktikkan tata cara bersuci, kita harus bersuci dengan benar. Bersuci itu harus menggunakan air yang suci, seperti air jernih dari sumur atau sungai, air jernih dari hujan atau laut. Air suci dapat dijadikan alat bersuci. Nah, sebaliknya, jika ada air kotor dan berbau, itu tidak suci. Itu merupakan air najis. Air najis juga contohnya air yang tercemar bangkai atau darah. Dan air najis tidak boleh dijadikan alat bersuci. Jadi ketika kita mau beribadah, berwudu, mandi, kita harus menggunakan air suci atau air yang bersih ya. Jangan lupa saat menyucikan badan, utamanya saat kita buang air kecil dan buang air besar, kita harus membersihkan najis dan kotoran dengan baik. Saat menyucikan pakaian pun, kita harus memastikan bahwa
pakaian kita, baju, celana, kaos kaki yang sering terkena najis, kita harus menyiramnya dengan air sabun dan menyikat pakaian hingga bersih. Dan saat menyucikan tempat, misalnya lantai, kita bisa membersihkannya menggunakan cairan pel agar lebih bersih dan harum. Saat menyucikan barang seperti piring, gelas, sendok, garpu, maka kita bisa membuang sisa makanan terlebih dahulu, kemudian menggunakan sabun dan spons, kemudian kita gosok piring, sendok atau garpu hingga berbusa, kemudian kita bilas hingga bersih, lalu keringkan dengan lap. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran PAI hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Ibu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.